Lihat aja ya, orang tuh soleh atau enggak. Lihat apa sholat sunatnya lebih banyak daripada sholat wajibnya. Sholat wajib sehari semalam 17 rakaat. Kalau orang itu termasuk kategori orang soleh, ya, soleh hendaknya urusan Allah itu, maka sholat sunatnya lebih dari 17 rakaat. Dan janganlah engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Padahal yang hak itu sudah jelas. Jangan bikin paham kempiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu biwajhillahil karimi wa bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahu. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rabu Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kasih sayang Allah, pada malam hari ini kita masih dihadirkan di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Wa arba'an wa rak'atain wa huma al-aqallu wa tata'adda bi fawaiti wa ghairiha khilafan li syaikhina. Wa minhu, dan adalah setengah daripada sholat yang tidak disunatkan berjamaah. Sholat sunat ya. Di sholat sunat itu ada yang disunahkan berjamaah, ada yang dianjurkan dilakukan sendiri alias tidak berjamaah. Di antaranya sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, sholatul awabina adalah sholat sunat awabin.
Jadi sholat sunat awabin itu adalah sholat sunatnya orang-orang yang ahlut taubat. Ya. Jadi besok di surga itu ada pintu khusus untuk orang yang bertaubat. Tobat nasuha, ya, bukan tobat sambalado. Kalau tobat sambalada itu, ya selesai tobat ya maksiat lagi. Baru aja selesai sholat udah balik maksiat lagi. Nanti sholat lagi maksiat. Itu namanya bermain-main, ya. Itu berbahaya yang model begitu. Jadi bagi orang yang taubatan nasuha itu besok di akhirat di saat mau masuk surga itu pintu khusus. Amalan orang yang taubat itu adalah sholatul awwabin. Sholat sunat awwabin. Waya adapun salat sunat awabin adalah isruna 20 apanya rakaatnya. Ini 20 rakaat. Bainal maghribi, di dalam antara salat maghrib wal isya'i, dan salat isya. Waktunya itu habis maghrib itu nggak usah pulang sampai isya melaksanakan sholat awabin. Ya. Berapa rakaat? 20 rakaat. Bisa dinego nggak? Nah, kadang-kadang ibadah dinego, bukan hanya baju yang dinego, ibadah juga dinego. Waru'iyat, dan diriwayatkan apa sholat sunat awabin tadi sitan, halnya 6 rakaat. Nggak kuat 20, boleh 6. Warbaan, dan 4 rakaat. Warakaataini, dan 2 rakaat. Nah itu setidak-tidaknya ya 2 rakaat sholat sunat awabin. Wauma, adapun 2 rakaat al aqallu, adalah yang paling sedikit. Nah kalau udah 2 rakaat nggak boleh lagi dinego. Minta kurang lagi, ya terus berapa rakaat? Jadi sholat sunat awabin itu adalah sholat sunat bainal maghrib wal isya, setelah ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu 4 rakaat, 2 rakaat ab'ad, 2 rakaat ayat. Kadang aneh, sebelum maghrib sholat sunat, selesai maghrib orang sholat sunat. Ini kebalik. Sebelum maghrib itu ada sholat sunat, tapi sholat sunat yang ringan, rihun. Kalau ada waktu boleh, kalau tidak ada waktu tidak usah memaksakan diri, karena waktu maghrib itu sempit sebelum maghrib. Jadi ba'diyah maghrib itu ab'ad 2 rakaat, ayat 2 rakaat, 4 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 4 rakaat ini, barulah ditambah 2 rakaat minimal sholat sunat awabin. Ya, ini selesai maghrib langsung pulang aja. Padahal umur udah tua, udah 50 ke atas. Udah 50 ke atas itu udah pasti pulang kampung itu. Mau ngapain lagi udah 50. Apalagi sudah 60. Tidak akan lama berangkat ke akhirat. Awabin. Yang paling top salat sunat awabin itu 20 rakaat. Paling top itu. Wali itu pangkatnya orang. Di bawah itu 6 rakaat. Kemudian 4 rakaat. Paling tidak 2 rakaat. Jadi kita ini belajar jadi hamba yang soleh. Ya. Apa nanti jadi hamba soleh atau enggak, nah itu urusannya dengan Allah. Tapi kita belajar menjadi hamba yang soleh. Apa ciri-cirinya hamba yang soleh itu? Ciri-ciri yang bisa dilihat secara syariat, secara zahir, hamba-hamba Allah yang soleh itu adalah
sholat sunatnya itu lebih banyak daripada sholat wajibnya. Lihat aja ya, orang tuh soleh atau enggak, lihat apa sholat sunatnya lebih banyak daripada sholat wajibnya. Sholat wajib sehari semalam 17 rakaat. Kalau orang itu termasuk kategori orang soleh, ya, soleh hendaknya urusan Allah itu, maka sholat sunatnya lebih dari 17 rakaat. Maka agama menyiapkan fasilitas untuk jadi orang soleh itu dengan menyunatkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu sebenarnya qobliyah ba'diyah itu supaya kita masuk kategori orang soleh, bukan orang fasik, apalagi orang munafik, nauzubillah. Jadi ciri-cirinya orang soleh itu ibadah sunnahnya lebih banyak daripada ibadah wajib. Kalau bab sholat berarti sholat sunatnya lebih banyak daripada sholat wajibnya. Sholat wajib 17 rakaat, sholat sunatnya harus lebih. Maka ada qobliyah subuh 4 rakaat, ayat 2, abad 2. Kalau nggak sempat yang abadnya aja yang berat, 2 rakaat sebelum subuh. Selesai subuh ndak ada sholat sunat ya. 2 rakaat sebelum zuhur 4, 2 rakaat sesudah zuhur 6, 2 rakaat sebelum asar 8. Selesai asar ndak ada sholat sunat. 2 rakaat sesudah maghrib 10, 2 rakaat sesudah isya. Sebelum isya itu abad, ayat itu enteng. Yang berat itu justru selesai isya sholat sunat itu. Kadang-kadang sebelum isya sholat sunat, habis isya pelencing pulang aja. Ini nggak ngerti hukum ini. Yang berat itu justru habis isya. Kalau bisa abad dan ayatnya ikut. 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Udah berapa? Udah 12 ya. 4 rakaat sebelum asar 16, 4 rakaat sesudah maghrib. Udah berapa? Udah 20. Nah, nanti 4 rakaat sesudah isya 24. Kalau itu dilakukan berarti secara syariat sudah termasuk kelompoknya orang soleh. Walaupun tidak soleh orangnya, tapi udah masuk kelompoknya orang soleh. Nggak termasuk lagi kelompoknya orang fasik. Jadi kita ini walaupun tidak orang soleh, minimal kita masuk kelompoknya orang soleh itu udah hebat. Karena jadi orang soleh itu sulit, apalagi zaman sekarang banyak godaan. Nah, salah satu ciri-cirinya orang yang ahlu taubat nasuha itu melaksanakan sholat awabin. Wa tata'adda, dan bisa hasil apa sholat awabin wifawaiti dengan qadha beberapa sholat yang ditinggalkan. Wa ghairiha khilafan. Atau begini, di masa lalu kita banyak punya tanggungan sholat yang tidak kita kerjakan ya, mungkin zaman begolak, barangkali zaman sulit, sholatnya kadang sholat kadang enggak, di total itu dibayarkan bainal maghrib dan isya. Dapat membayar sholat yang telah ditinggalkan masa yang berlalu, juga dapat fadilahnya sholat awabin karena waktunya pas pelaksanaan sholat sunat awabin. Jadi dihitung itu sholat-sholat yang pernah ditinggal itu jangan disepelekan. Nanti kalau masuk kubur repot urusannya itu. Hitung nanti dibayarnya bainal maghrib dan isya. Itu udah termasuk sholat awabin. Walau adapun yang lebih utama filu apa melakukan sholat sunat awabin qadha ya, ba'dal faragi sudah menyelesaikan beberapa min azkaril maghrib ya. Jadi yang lebih afdal melaksanakan sholat sunat awabin tadi setelah melaksanakan zikir dan doa
habis maghrib. Selesai semua jangan langsung berdiri, ikuti semua zikir-zikirnya imam. Setelah itu baru dilanjutkan dengan sholat sunat awabin. Itu masalah sholat awabin. Sampai di situ ada yang ingin menanyakan masalah awabin ini? Adapun ayatnya itu yang hafal aja. Yang populer itu kuliah sama kulhu. Kuliah untuk mengobati kekufuran jiwa, kufur nikmat, kufur macam-macam. Kulhu untuk menimbulkan keikhlasan sebagai hamba Allah. Kata Nabi, kulhu itu termasuk salah satu surat yang bisa memurnikan tauhid. Jadi kalau kita ini masih tauhidnya belum murni, masih percaya kepada selain Allah memberi manfaat, nah perbanyak baca surat Al-Ikhlas tadi. Paham ya? Awabin. Kita teruskan. Wa salatu tasbih wa ya arba'u raka'atin bitaslimatin aw taslimataini. Hadis wa hasanun likasirin turiki fiha. Wa salatu tasbih, kemudian salat sunat tasbih. Wa ya adapun salat sunat tasbih arba'u rakaatin 4 rakaat. Bitaslimatin dengan 1 salam. Boleh. Au taslimata ini atau 2 salam pun boleh. Jadi 4 rakaat langsung boleh kalau sendiri, atau 2 rakaat salam. Ini yang lebih dianjurkan. Hadis adapun hadisnya salat tasbih hasanun adalah hadis hasan. Nah, derajat hadisnya di bawah sahih sedikit. Jadi hadis itu yang paling tinggi derajatnya sahih, kemudian hasan, kemudian marfu, kemudian baru dhaif. Dhaif itu hadis lemah. Ada beberapa sanadnya hadis yang putus. Kalau hadis marfu ada beberapa sanadnya yang nggak jelas, lalu dinaikkan ke atas. Di atas itu namanya hadis hasan. Itu udah hebat itu hadis hasan. Jadi dalil sholat sunat tasbih ini hadisnya hasan. Dikasrati turuki karena banyaknya periwayatan hadis tentang pelaksanaan sholat tasbih. Wafiyah adalah tetap di dalam sholat tasbih tadi. Sawabun adapun pahala la yatanahai yang tidak terhingga banyaknya. Ya. Jadi fadilahnya sholat sunat tasbih ini luar biasa. Sehingga minimal kita laksanakan sekali seumur hidup. Kalau bisa sekali seumur hidup minimal itu. Jangan sampai enggak. Tidak sekali setahun atau sekali sebulan atau sekali seminggu atau tiap hari. Oh, itu luar biasa itu. Ya. Tiap malam sholat sunat tasbih. Boleh berjamaah, boleh sendiri, boleh di rumah, boleh di masjid. Itu fadilahnya tak terhingga. Wa min sama, dan karena ini fima kawabun li intiha. Qala berkata siapa ba'dul muhakkikina, sebagian ulama ahli hakikat, ya. La yasma'u, tidak mendengarkan bi'azimi fadliha, kepada agungnya keutamaan salat tasbih. Wayat surukuha, serta meninggalkan hak kepada sholat tasbih, illa muntahawinun, kecuali orang yang fasik fiddin, di dalam agamanya. Jadi orang itu setelah mendengarkan kehebatan sholat sunat tasbih ini kok nggak tertarik untuk melaksanakannya,
berarti ia termasuk orang illa muntahawinun, orang yang menggampang-gampangkan urusan agama. Nggak apa-apa, itu orang fasik itu, menganggap enteng hukum-hukum agama itu, dianggap enteng sama dia. Nggak apa-apa, itu orang fasik. Apalagi mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, itu lebih berbahaya karena dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil, padahal yang hak itu sudah jelas. Jangan bikin paham kampiun. Ngerti paham kampiun? Paham kampiun itu paham bercampur aduk, kayak bubur itu, bubur kampiun. Kacang hijaunya ada, kacang hitamnya ada, kolaknya ada, campur. Kalau bubur enak, kampiun agama nggak boleh. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi agama itu nggak boleh dicampur aduk, salah, benar. Orang nggak dilarang berbuat salah, silahkan, tapi tanggung risikonya. La ikra'a fid din. Yang nggak boleh itu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, atau menyamarkan kebatilan seolah-olah benar, atau menyamarkan kebenaran seolah-olah batil. Itu nggak boleh itu. Itu bahaya itu ya. Wa yaqulu fi kulli rak'atin, wa yaqulu, dan mengucapkan siapa orang fi kulli rak'atin dalam tiap-tiap satu rakaat, minha dari salat tasbih, khamsatun wa sab'ina, 5 dan 70 apanya rakaatan ya. Jadi setiap rakaat 75 tasbihnya. Setiap rakaat. Berarti 75 kali 4 300 tasbih. Tasbihnya bagaimana bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Khamsata asyara, 15 ba'dal qiraati, setelah membaca surat. Jadi berdiri, selesai Fatihah baca surat, kemudian mau ruku baca tasbih 15 kali. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti yang ke-15 disempurnakan dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru ruku, Allahu akbar, baca tasbih ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian baca tasbih wa asran, dan 10 fi kullin, di dalam tiap-tiap sesuatu, minar ruku'i, daripada ruku, wal i'tidali, dan i'tidal bangun dari ruku, wa sujudaini, dan 2 sujud, wa julusi, dan duduk, bainahuma, antara 2 sujud, ba'da zikri, sesudah zikir, al-waridi, yang diwiridkan. Nah, kalau selesai mau duduk antara 2 sujud kan baca Rabbi firli warhamni, itu nggak boleh ditinggal, itu penting itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selesai itu baru baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah 10 kali. Wajal satil istirahati, dan duduk istirahat sebelum berdiri. Nah, itu jangan langsung berdiri begitu sujud yang kedua, ya kan? Kan mau berdiri baru 1 rakaat, nah itu duduk dulu, duduk istirahat namanya. Nah, baca tasbih 10 kali. Nah, begitulah pelaksanaan daripada sholat tasbih. Nah, jadi mulailah melaksanakan sholat tasbih, boleh siang hari, boleh malam
hari. Boleh jamaah, boleh sendiri, boleh di masjid, boleh di rumah. Yang penting jangan sampai tidak melaksanakan sholat sunat tasbih minimal sekali seumur hidup, kalau bisa tiap hari, sebagai persiapan untuk pulang menuju akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Bagaimanapun cerita dunia ini, kita akan meninggalkannya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dunia ini ceritanya berubah-ubah. Hari ini ketawa, besok nangis. Hari ini gembira, besok kecewa. Maka jangan pernah percaya dengan dunia. Percayalah kepada Allah Subhanahu